3B CGP Angkatan 11 Kota Batu akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Praktik Kucing Supervisi Akademik. Saya Oktavia Nurmasari dari SMAS Al-Izah Batu. Saya Dian Sulistianingrum dari SMKS Brawijaya Kota Batu. Saya Mar'atus Solihah dari SMP PGRI 1 Batu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Budian, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Atus, kabar saya sehat dan alhamdulillah. Kabarnya Bu Atus gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Budian. Alhamdulillah untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Budian. Bagaimana Budian sudah siap? Insya Allah Bu siap. Saya hari ini akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Okta nanti. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Budian. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Itu kira-kira bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan coaching yang kemarin? Kalau praktek kemarin, di kegiatan praktek kemarin saya itu agak gugup Bu, karena baru awal dan mungkin dari sini belum terbiasa dengan kegiatan coaching yang menggunakan alur-alur delta tadi. Baik, jadi karena baru pertama kali ya Bu, semoga untuk kegiatan coaching kali ini lancar ya Bu. Insya Allah Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira di bagian mana yang Budian masih merasa perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dari kegiatan coaching ya, mungkin yang perlu saya tingkatkan ini dari kehadiran penuh Bu. Mungkin kurang saya konsentrasinya, jadi nanti kadang tidak fokus. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot pada kunci saya, yaitu itu perlu saya perbaiki nanti di situ. Baik, jadi Ibu merasa di bagian tersebut ya yang perlu ditingkatkan. Ya. Nah, untuk hari ini yang kira-kira yang ingin saya amati untuk kegiatan coaching yang bagaimana? Saya berharap untuk kegiatan hari ini akan menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci saya dan bisa membantu kunci saya untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya. Seperti itu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu, dan selanjutnya saya persilakan Budian untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu Dian lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian yang ingin Ibu perbaiki atau ditingkatkan nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Budian. Baik Bu Atus, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan coaching. Terima kasih nih Bu Atus. Ya, sama-sama Budian. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam Bu Okta. Bagaimana kabarnya Bu Okta? Alhamdulillah saya baik Budian. Budian, apa Budian hari ini sibuk? Kebetulan Bu Okta hari ini saya ada waktu luang beberapa menit. Kalau Bu Okta mau berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan coaching hari ini, monggo saya persilahkan. Terima kasih Budian. Iya, kebetulan Budian begini, saya ingin bercerita dan berkeluh kesah kepada Budian. Siapa tahu nanti dari saya bercerita ini saya bisa mendapatkan solusi dari keluh kesah saya. Jadi Budian, saya ingin meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam memotivasi siswa saya Budian. Oh, ide bagus sekali Bu Okta. Jadi kira-kira tujuan dan rencana pertemuan hari ini apa Bu Okta? Jadi Budian,
ada beberapa permasalahan yang ingin saya ceritakan kepada Bu Dian. Yang pertama, tentang kurangnya motivasi belajar dari siswa saya, dan itu juga berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa saya tersebut. Nah, dari situ nanti saya ingin mendapatkan bagaimana upaya atau solusi yang bisa saya lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Oke, jadi permasalahannya Bu Okta ini tentang kurangnya motivasi belajar dan masalah kedisiplinannya gitu Okta. Baiklah, sekarang Bu Okta, ukuran keberhasilan dari pertemuan kali ini nopo Bu Okta? Jadi begini Bu, ukurannya adalah ketika saya mampu mencari solusi dari apa permasalahan yang terjadi pada saya, terutama dalam menghadapi motivasi siswa saya yang kurang tadi, Bu Dian. Oke Bu Okta. Sekarang kita bisa mencoba menggali lebih dalam permasalahan yang Bu Okta hadapi tadi. Bisa diceritakan Bu Okta yang menjadi penyebab siswa tersebut kurang motivasinya ketika belajar, tingkat kedisiplinan yang kurang. Kira-kira bisa diceritakan Bu Okta? Nah, jadi Bu Dian, di sini ada 2 orang siswa saya yang dia itu sering datang terlambat, Bu Dian. Nah, dia itu juga kadang sering tidak masuk dengan berbagai alasan. Kemudian alasan yang paling saya ingat itu adalah belum bangun karena semalam begadang, Bu Dian. Jadi bukan karena mengerjakan tugas, tapi karena dia begadang karena kebanyakan main dengan teman-temannya, main HP. Jadi saya di situ menganggap berarti motivasi anak ini sekolah masih kurang, Bu Dian. Nah, kemudian hal ini tuh berpengaruh secara akademik kepada anaknya karena dia sering bolos dan tidak masuk sekolah dan sering terlambat juga. Akhirnya nilai-nilai anak ini itu banyak yang di bawah KKM. Oh, berarti permasalahan Bu Okta ini sangat kompleks ya. Hampir tadi saya menyimpulkan yang disampaikan Bu Okta tadi, hampir setiap minggu siswa tersebut itu tidak hadir ke sekolahan karena salah satunya tadi sering bergadang, main HP, sehingga nanti motivasi belajarnya kurang. Iya Bu. Nah, dari skala 1 sampai 10 Bu, di mana posisi Ibu dalam pencapaian tujuan tersebut? Tujuan saya memotivasi ya Bu ini. Iya. Kalau saya dalam memotivasi anaknya itu saya rasa saya masih skala 6 Bu. Jadi saya masih belum bisa maksimal dalam memotivasi anak ini. Gimana caranya supaya dia itu bisa termotivasi untuk tidak terlambat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di sekolah Bu. Baik sekali Bu Okta. Kira-kira Bu Okta, nanti bagaimana sih solusi yang Bu Okta pikirkan untuk menghadapi hambatan masalahnya Bu Okta? Yang sudah saya pikirkan Bu Dian, tapi ini masih belum saya lakukan. Sebenarnya saya ingin mencari apa sih faktor utama yang menjadi anak ini itu kenapa kok begini, kenapa kok sering telat. Nah, saya itu ingin mencari informasi dulu dengan saya berkolaborasi dengan orang tua, sehingga ketika saya berkolaborasi dengan orang tua, harapannya saya bisa mencari faktor permasalahannya apa, karena kan saya hanya tahu anak ini hanya di sekolah saja, sedangkan di rumah saya tidak tahu kondisi anak ini seperti apa. Jadi itu Bu Dian, saya ingin berkolaborasi dulu dengan orang tuanya. Baik Bu Okta, tadi Bu Okta juga mau melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk menghadapi permasalahan yang Bu Okta hadapi. Kemudian kira-kira strategi apa yang akan dilakukan Bu Okta dalam permasalahan ini Bu? Strategi saya nanti untuk berkolaborasi dengan ini Bu Dian dengan orang tuanya. Yang pertama, saya ingin
ingin mengetahui apa sih yang menjadi penyebab disiplin anak ini itu kurang di sekolah. Karena kan anak ini sering telat, tidak absen, bolos ya, kemudian bolos di sekolah. Nah, kemudian dari penyebab tersebut saya pengen nanti keluarga juga itu bisa membantu gitu loh kemudian. Jadi keluarga itu juga bisa membantu bagaimana memotivasi anak ini supaya dia itu di sekolah itu lebih termotivasi sekolahnya. Jadi dia nggak telat lagi, tidak bolosan. Jadi seperti itu kemudian. Jika demikian Bu, kita juga bisa perlu memberikan motivasi dan juga mungkin melakukan pendekatan secara personal. Ini juga bisa melakukan komunikasi dengan teman-teman dekatnya atau komunikasi dua arah, Bu. Jadi seperti itu, Bu Okta. Iya Bu, saya jadi akan berusaha mencoba berkomunikasi lagi dengan keluarganya, terutama Bu, kemudian juga dengan teman-teman terdekatnya mungkin juga bisa saya gali supaya anak tersebut itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Okta, langkah-langkah yang mau Ibu ambil dan Ibu jalankan. Kira-kira butuh berapa waktu lamanya ketika mau melakukan hal tersebut, Bu Okta? Kalau untuk berkolaborasi dengan orang tua Bu, saya akan melakukannya sesegera mungkin Bu. Mungkin setelah pertemuan kita ini saya akan menjadwalkan dan menghubungi orang tua untuk bisa berkomunikasi. Tapi kalau untuk progresnya nanti Bu, saya ya membutuhkan waktu yang tidak bisa saya tentukan, karena kan untuk menimbulkan motivasi kepada anak ini kita juga membutuhkan waktu dan beberapa strategi yang harus dilakukan. Tapi harapan saya secepat mungkin dari apa yang saya lakukan itu saya mendapatkan solusi dan bisa membuat anak ini itu lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Okta, dari apa yang Ibu lakukan selanjutnya. Kira-kira Bu Okta, ukuran keberhasilan untuk rencana aksi yang jenengan lakukan apa nanti? Ukuran keberhasilannya ya berarti anak ini bisa berubah Bu perilakunya. Jadi yang pertama, dia tidak bolos lagi, kemudian dia tidak telat lagi di sekolah, kemudian nilai-nilainya jadi baik, minimal di atas KKM. Oke, bagus sekali Bu Okta. Di sini perilaku yang kurang bagus tadi yang Bu Okta harapkan semoga bisa terwujud. Sekarang komitmen apa yang mau Bu Okta lakukan terhadap rencana aksi tersebut? Jadi untuk saya bisa berkomitmen dengan langkah saya ini, saya pertama membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar saya, kemudian terutama dari kepala sekolah. Nah, karena kalau kepala sekolah memberikan dukungan, maka saya akan bisa menjalankan strategi saya ini dengan optimal. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dari berbagai guru mapel, terutama guru BK kemudian, karena kan di sini guru BK sangat paham tentang bagaimana kondisi psikologis anak ini seperti itu. Jadi itu kemudian untuk komitmen saya dalam menjalankan strategi saya ini nanti. Ini bagus sekali Bu Okta, komitmen yang sudah jenengan rencanakan nanti ya. Kira-kira siapa Bu Okta yang dapat membantu untuk mendukung dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, pertama kepala sekolah kemudian. Jadi kepala sekolah ya harus mampu memberikan saya dorongan motivasi serta mengawasi, apa ya, bukan mengawasi sih, apa namanya, mengawasi ya, mungkin mengawasi ya, bagaimana nanti saya melakukan strategi ini. Kemudian juga dari kepala sekolah rekan sejawat, dan ini kemudian terutama dengan orang tua. Baik Bu Okta, semoga rencana Bu Okta nanti berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Okta setelah kita berbincang-bincang tadi? Ya, alhamdulillah kemudian jadi
pembicaraan kita ini saya bisa menemukan langkah awal yang perlu saya lakukan untuk memotivasi anak-anak ini. Syukurlah kalau begitu Bu Okta. Mudah-mudahan nanti apa yang mau dilakukan Bu Okta bisa berjalan dengan baik nih. Apakah ada hal yang lain yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup dulu Bu Dian. Nanti kalau saya sudah menjalankan strategi saya berkomunikasi dengan orang tua, nanti akan saya hubungi lagi Bu Dian terkait perkembangannya, dan saya juga akan meminta pendapat Bu Dian apa langkah strategi selanjutnya yang akan saya lakukan. Baik Bu Okta, saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita Bu Okta, bisa berbincang-bincang dengan Bu Okta. Semoga kita saling berbagi nanti di kemudian hari ya Bu Okta. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bu Okta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dian. Sama-sama Bu Okta. Nah, bagaimana Bu Dian, sudah selesai coaching? Alhamdulillah Bu Atus sudah selesai saya melaksanakan coaching dengan Bu Okta tadi. Ya, tadi Bu Dian sebagai coach dan Bu Okta sebagai puji ya. Untuk kegiatan coaching hari ini, Bu Dian dan Bu Okta sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat tadi alur tirta pada percakapan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bu Dian lakukan, khususnya kepada Bu Dian tadi yang selaku coach. Menurut Ibu, apakah ada indikator keberhasilan dari diskusi yang sudah Bu Dian lakukan tadi bersama coaching? Indikator keberhasilan dari diskusi kali ini Bu Atus nih, bagaimana Puci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Jadi tadi sudah sesuai dengan, mungkin menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta seperti itu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Dian lakukan untuk pembelajaran yang selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Dian juga sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Bu Dian sudah melakukan dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar aktif pada praktek coaching ini dan mengajukan pertanyaan berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya betul Bu Okta, seperti itu tadi. Terima kasih Bu Dian selaku coach dan Bu Okta selaku puji atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Sekian untuk pertemuan kita hari ini Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atus. Sama-sama Bu Dian. Demikian praktik coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat.